Ya, hai Klinikers, jumpa lagi nih. Gimana kabar portonya? Apa udah ada yang cuan apa belum nih? Kalau Bapak Ibu yang udah join bersama Telegram kita, beberapa udah ada yang menikmati hasil panen ya. Selamat kepada yang megang saham BIF, udah breakout. ACST breakout. Lebih ke false sih yang kemarin. Kalau Meta udah breakout tapi masih false. Masih ada koreksi singkat. Anyway, selamat ya. Atau ada yang udah taking profit di atas, saya ucapkan selamat juga. Untuk kayu terus maju ke atas, nanti kita bahas ya. Kita mau kenalan dulu nih. Kita akan menampilkan Kepo. Kepo ini adalah salah satu program kita untuk membahas berita secara singkat, padat, dan jelas. Insya Allah akan membantu insight Bapak Ibu semua, kira-kira ini akan efek dominonya kemana ya. Seperti itu. Ya udah kita kepo dulu yuk. Bentar lagi mau gerhana matahari nih. Udah ada persiapan belum untuk menghadapi turbulensinya? Kita akan mengalami turbulensi di 2 kali kesempatan, yaitu di 14 Oktober dan 28 Oktober. Terkait dengan TikTok Shop ini, efek dominonya apakah akan mendapat reaksi pasar dari saham-saham marketplace seperti Goto, Buka, Beli maupun Shopee? Kalau dilihat dari bursa luar negeri, Shopee mendapat reaksi yang cukup besar ya. Namun kita akan lihat mungkin minggu depan ya, kita akan bahas salah satu marketplace. Kemungkinan besar sih Goto akan di markdown kembali karena ada kepentingan di dalamnya. Tapi bisa saja ini akan menjadi katalis positif saham Goto untuk kembali ke area 100-nya. Seperti itu. Kalau untuk beli mungkin masih sideways terus karena masih dijaga agar tidak jebol ke bawah. Untuk buka kayaknya tidak terlalu pengaruh banyak ya terhadap marketplace. Karena orang-orang pada larinya ke Shopee untuk saat ini dan Lazada. Peralihan batubara menuju menuju bioenergi ini cukup besar dan sudah terlihat jelas bahwasannya ada dua yang menjadi concern kita, yaitu biomasa dan biogas. Untuk coal sendiri akan beralih menjadi biomasa, yang ini akan terimpaknya kepada saham-saham energi terbarukan seperti KIN, KEN, dan lain-lain. Oil and gas itu akan menjadi biogas, yang itu terkait dengan BWPT dan lain-lainnya. Nah, BWPT ini sudah melakukan ekspansi yang cukup, bukan ekspansi ya, tapi lebih ke menjalin kerjasama yang cukup erat nih kepada Trakindo Group, yaitu di PT Anzara Janitra Nusantara. Apakah ini akan menjadi sesuatu di masa depan? Untuk Pilpres 2024 mungkin cukup memanas ya, karena kita akan merasakan dampak dari gerhana matahari cincin, di mana itu akan berpengaruh terhadap fluktuasi harga IHSG, sehingga turbulensi akan cukup besar, sideways tapi turun, tetap seperti pandangan saya di minggu sebelumnya. Kalau pengen tahu, nonton ya. Kemudian banjiran pujian dan news positif kepada kubu Pak Prabowo. Nah, kita masih menunggu nih siapa nih cawapresnya. Media asing ini sudah melihat Prabowo mendominasi survei Pilpres di 2024 mendatang. Impaknya itu akan ke saham komoditas. Lalu siapakah wakilnya? Impact ke sahamnya tuh saham apa ya? Sektor apa ya? Kita tunggu ya di 10-16 Oktober. Semoga efek dari gerhana matahari cincin ini akan menimbulkan
tabir jawaban gitu. Jadi kita nggak menduga-duga lagi dan kita bisa menganalisa beberapa tahun ke depan. Kita selalu reminder Mercury retrograde terjadi di 13 Desember 2023 sampai Januari 1, 2024. So, persiapkan diri Bapak Ibu semua untuk menghadapi perlambatan ekonomi. Sudah siapkah Anda? Kita completion-nya turun ya, sekitar 12,5%. Dikarenakan saham Malindo Fitno ini masih in progress, belum menuju target completion yang kita analisa. So, jadi nggak perlu khawatir ya, masih in progress ya. Anyway, selamat kepada pemegang saham kayu yang sudah mengalami breakout di fase minggu kemarin, kemudian ACST yang sudah capai hit N2-nya lalu koreksi tuntas ke bawah yaitu mencapai 191. Untuk IHSG sendiri masih fluktuatif turun ke bawah karena benjol dari concrete resistance zone. Sama yang tadi saya bilang juga, kayu, Meta Ahab itu selamat ya. Sudah menikmati hasil banyak tuh. Mungkin ada pada taking profit kali ya. Sayangnya Meta belum breakout nih, sama kayak ACST. Semoga minggu ini mereka berdua bisa breakout dan stabil di atas harga breakoutnya. Untuk Meta di atas 254 ya, harus di situ. Ya udah, kira-kira minggu ini kita mau bahas apa ya? Ada ide nggak? Yang pertama kita akan membahas BES. Mungkin sedikit yang tahu ya mengenai saham Batu Licin Nusantara Maritim Tbk ini. Karena memang tidak terlalu terkenal, namun kalau kita lihat ini sudah ada potensi untuk melakukan reversal. Saham BES ini sendiri bergerak di bidang maritim atau transportasi. Jadi dipastikan ada pola pembalikan arah di mana sudah membentuk wave 2-nya atau higher low ke 1. Di mana ini ada target dari bullish trap yaitu di 274 ya. Jika dia berhasil kembali ke neckline dari si invert head and shoulder yang ditunjukkan oleh warna putih. Seperti itu. Untuk jangka panjangnya atau swing bisa sampai 390, wajib atau tidaknya itu saya tidak bisa berani jamin. Secara teknikal memang arahnya ke sana karena ada 2 pola, 3 pola bahkan yang sudah tervalidasi bahwasanya base ini akan menuju ke area 390 secara teknikal ya. Kalau dari demand sendiri udah terlihat tuh daily-nya udah merah muda dan mau menuju golden cross. RSI-nya udah golden cross ya. Weekly juga udah mulai golden cross RSI-nya meskipun ada sedikit pelemahan demand. So, kalau Bapak Ibu mau mau one day trading boleh, swing boleh, invest juga boleh. Namun ini saya tekankan sekali lagi, ini adalah saham muda yang baru saja menetas dan fluktuasinya itu sangat ekstrim. Disesuaikan aja porsi lotnya, syukur-syukur sesuai dengan planning kita ya. Jadi jika base ini ditutup di atas 163, potensi kenaikannya di N1 184, N2-nya 210, N3-nya di 244. N2 merupakan resistennya, yaitu di 210. Jika base berhasil menembus N3, yaitu 244, maka dia berpotensi untuk menutup gap di 380 sampai 430. Cukup lebar ya untuk margin keuntungannya. Apakah ditutup dalam waktu dekat? Tidak ada jaminan.
Jadi disesuaikan saja. Untuk koreksinya sendiri itu ada di 147 ya, yang merupakan T2-nya. Jadi kalau misalkan base berada di bawah 163, maka pos penurunannya di T1155, T2-nya yang merupakan koreksi tuntasnya di 147, T3-nya ada di 130. Supportnya ada di T1 yaitu 155. Jadi perlu diwaspadai ya pergerakan dari base untuk beberapa hari ke depan. Setelah transportasi maritim, kita transportasi darat ya. Kita ngeliat ada ASA atau antar aja. Siapa yang nggak kenal antar aja nih? Yang sudah cocok menyong banget nih sama si Goto. Apakah akan bernasib sama dengan Goto atau tidak? Kita akan lihat secara teknikalnya ya. ASA Adi Sarana Amarda Tbk ini yang merupakan Triputra Group berpotensi membentuk pola cup and handle besar di mana memiliki koreksi tuntas di 840. Jadi minggu ini adalah minggu validasi untuk menentukan ASA ini akan di markdown yang membentuk bull trap atau akan terus naik ke atas. Jadi potensinya dia adalah ke 1775. Kalau dari demand sendiri, waktunya emang udah mau naik sih. Nah, potensinya ini sudah terlihat di MACD-nya yang sudah merah muda, meskipun belum golden cross, tapi mau menuju karena RSI-nya sudah mau menekuk ke atas. Untuk weekly-nya sendiri memang butuh waktu ya, karena masih distribusi dan belum ada tanda-tanda untuk golden cross untuk RSI-nya. Jadi ada kemungkinan besar itu bull trap. Tapi tidak perlu khawatir jika ASA ditutup di atas 840, maka pos kenaikannya ada di N1 di 1035, N2-nya di 1150, N3-nya di 1420. Resistennya ada di 1150, kalau misalkan breakout, dia akan menutup gap-nya di 2350 sampai 2380. Cukup lumayan ya. Jika 840 ini jebol, maka pos penurunan markdown ada di T15 di 680, T2-nya di 492, T3-nya ada di 380. Markdown ya, ini ya, ingat markdown. Karena ada jebol koreksi tuntas dan supportnya. Selanjutnya ada SCMA, yaitu SCTV. Siapa yang akan SCTV? Kalau dilihat dari teknikal jangka pendeknya udah terlihat sideway ya. Kalau kita tarik ke jangka menengahnya, ini sudah pola reversal. Hal ini terlihat di pola sideway ini ada dua pola yang menunjukkan ke arah atas. 3 bahkan. Jangka pendeknya ada di warna kuning, bullish 5 drive. Warna putih, cup and handle. Dan kemudian warna merah ada bearish trap dan bet atau bet. Di mana SCMA ini memiliki potensi kenaikan hingga 280. Tinggal menunggu MTEK-nya aja nih. Apakah MTEK-nya akan dinaikkan atau tidak. Kalau dilihat dari beberapa hari terakhir sih harusnya naik ya. Tutup gap potensinya sekarang menjadi 25%. Gap-nya ada di mana? Kita akan cek nanti di pos-pos penurunan atau kenaikan. Untuk demand sendiri cukup memprihatinkan ya untuk weekly-nya karena masih fase akumulasi panjang. Karena ini dalam jangka pendek ini beberapa minggu ke depan akan distribusi. Jadi apakah di markdown atau di markup kita tidak tahu. Kalau potensi dari masih di jangka pendeknya atau daily-nya harusnya sih di markup. Karena demand yang udah cukup
naik, di RSI udah kelihatan itu ngacung ke atas dan warna merah muda nih. Tinggal nunggu golden cross aja sih. Kayak gitu, jadi butuh waktu ya untuk SCMA untuk breakout dari 177. Kalau di markup secara habis-habisan, mungkin dalam minggu ini itu akan terbang. Breakout dari 177. Jadi tren ini masih sideways reversal dari bearish menuju bullish. Butuh waktu ya. Jadi perlu diwaspadai kalau misalkan dia terjun ke support. Jika SCMA berada di atas 141, maka pos kenaikannya ada di N1168, N2-nya di 177, N3-nya di 204. Resistennya sendiri ada di 177 ya. Namun kalau misalkan gagal menuju 141 ke atas, yang merupakan profit tuntasnya, maka pos penurunannya ada di support T1 132, T2-nya ada di 120, T3-nya di 104. Saya berharap banget sih memang harus tutup gap sih untuk SCMA. Semoga ya, karena gapnya ada di 51 sampai 74. Jadi porsinya perlu diperhatikan. Kalau udah ada yang punya, bisa wait and see dulu. Siapa tahu seperti ACST ya, breakaway gap. Karena dari sisi volume trend analisisnya memang potensi untuk breakaway gap. Jadi kita perlu validasi untuk demand volumenya itu all time high ya, sama seperti Meta maupun ACST. Maka kalau memang udah all time high, yang mau bagaimana lagi, gap itu harus ditinggal. Dan akan ditutup maksimal 7 tahun mendatang. Kita disclaimer dulu ya, jika ada penyebutan nama emiten atau terlihat seperti indikasi jual atau beli, menyuruh Bapak Ibu semua untuk melakukan aksi itu, kita disclaimer dulu, kita tidak ada arahan untuk seperti itu, tapi kita hanya memberikan pandangan dan insight saja. Kira-kira saham ini akan naik ataupun turun, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung kita. Caranya ketik like, subscribe, tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan. Kalau mau memperbanyak amal jariah, klik tombol share. Bagikan ke teman Bapak Ibu semua yang membutuhkan pandangan kita. Kalau mau belajar juga boleh mampir ke link kita ya. Sampai jumpa minggu depan. Dan see you. Bye-bye.